Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumadi Prasetya, NIM 190512104051 dari Prodi Teknik Informatika 2019A, Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang FTP server dan mail server. Untuk pertama-tama mengawalinya, kita dengan FTP server. Jadi dari FTP server ini tujuan kita yaitu: satu, memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya; dua, mengenal perintah terkait FTP; dan tiga, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Kita juga akan melakukan praktikum dengan FTP server ini. Pertama-tama kita berkenalan dulu dengan FTP server. Jadi FTP File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau biasa disebut download, dan mengirimkan file ke server atau disebut upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Jadi FTP ini kita melakukan pertukaran data tanpa adanya perangkat kabel atau fisik ya. Jadi memudahkan untuk mengirimkan file ke komputer maupun ke server. Selanjutnya, fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Biasanya fungsi FTP itu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Kemudian selanjutnya, cara kerja FTP. Jadi FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, maupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP klien terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP klien terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Jadi cara kerja FTP yaitu FTP ini bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar ya. Jadi setiap kalian ingin mengunduh ataupun mengunggah dan aksi lainnya terhadap data komputer kalian, pertama-tama kalian akan masuk ke FTP client dan melakukan login terlebih dahulu menggunakan password dan username kalian. Ketika sudah terhubung, sudah benar password dan username kalian akan terhubung dengan FTP server. Kemudian baru itulah kalian bisa melakukan aktivitas seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Selanjutnya, aplikasi FTP client. Ada 3 yang tersedia di internet dan masih banyak lagi ya, yaitu FileZilla FTP client, WinSCP, dan GFTP. Selanjutnya, perintah dasar FTP.
koneksi ke FTP server dari PC klien. Jadi kita menggunakan FTP, alamat FTP server untuk mengkoneksikan PC klien kita ke FTP server. Selanjutnya kita akan bahas di praktikum ya untuk fungsi perintah dasar FTP ini. Selanjutnya dir untuk melihat direktori server, dan put mengupload file dari PC klien ke server, dan get mendownload file dari server ke PC klien, dan quit untuk keluar dari koneksi FTP server. Selanjutnya kita akan praktikum mengenai FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic, RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Sekarang kita sudah membuat skemanya dari beberapa pelajaran sebelumnya dari subnetting, routing, dan DHCP ya. Untuk langkah praktikumnya, pertama-tama buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 43.43.43.2. Selanjutnya kita tes dari langkah percobaan ke 1 ini, apakah sudah terhubung dengan FTP server. Ping 43.43.43.2. Baik, sudah terhubung ya di PC1. Ini request timeout karena kita baru mendapatkan ARP-nya. Kemudian di PC4 di command prompt ping 43.43.43.2. Kemudian enter. Sudah tersambung di PC4, kemudian laptop ping 43.43.43.2. Sudah tersambung, kemudian smartphone ping 43.43.43.2. Oke, sudah tersambung semuanya. Langkah selanjutnya yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user sama dengan coba dan password sama dengan coba. Selanjutnya kita nyalakan di FTP server, di FTP ya, bukan di ITFTP ini. Selanjutnya buat username coba dan password coba. Kemudian centang semua, baru kita add. Sudah tertambahkan di sini username passwordnya di FTP server. Kemudian langkah ketiga, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt. Pada PC1 kita buat filenya di text editor, kemudian ini isi pesan dari PC1. Ini isi pesan dari PC1. Kemudian kita save dengan nama pesan 1 pesan pc1.txt. Sip. Selanjutnya kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir.
Kita close, kemudian di cmd kita jalankan perintah dir. Di sini sudah ada pesan pc1.txt, berarti sudah masuk filenya. Kemudian langkah kelima, buat koneksi ke FTP server 43.43.43.2 dengan masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Di langkah kelima ini kita akan terhubung dengan FTP-nya dengan menuliskan di cmd dengan FTP IP dari FTP server kita. Username ini disuruh login. Coba, kita sudah membuatnya, username coba dan password coba. Sekarang kita sudah terhubung dengan FTP servernya. Di FTP server kita lakukan perintah put pesan pc1 di langkah kelima ini. Put pesan pc1. Put pesan pc1.txt. Kita upload di FTP server kita filenya. Selanjutnya kita pastikan dengan menjalankan perintah dir di koneksi FTP tersebut. Dir sudah ada di nomor 31 ini pesan pc1.txt. Filenya berarti sudah berhasil terupload di FTP server dengan menggunakan fungsi put. Selanjutnya pada laptop kita buat koneksi seperti langkah kelima. Kemudian coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Kemudian kita close pc1. Kemudian kita ke laptop, ke command prompt. Kita sambung dulu ke FTP servernya, tp 43.43.43.2. Username-nya coba, passwordnya coba, kemudian FTP. Selanjutnya di langkah ke-6 ini kita get pesan pc1.txt. Kita download dari FTP server kita. Di sini sudah berhasil kita download. Kemudian kita dir. Apakah sudah berhasil? Kita cek filenya. Sudah berhasil ke-download di laptop ini. Kemudian kita close. Selanjutnya file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita ke text editor, kemudian file, open. Di sini sudah ada file yang dari pc1 dikirimkan ke sini. Kita buka dan ini isi pesan dari pc1 dibuka dengan laptop. Sudah berhasil untuk praktikum dari FTP server ini. Selanjutnya kita konekkan dengan domain dengan mengaksesnya menggunakan nslog, mengaksesnya dengan domain ya. Di FTP ini kita quit terlebih dahulu, kemudian kita logup domainnya terlebih dahulu, nslogup ftp.jarcom.com. Sudah terkoneksi. Kemudian kita FTP dengan menggunakan ini, koneksi FTP-nya ftp.jarcom.com dengan domain ftp.jarcom.com koneksinya.
kita username kita coba, password coba. Sudah terkoneksi ya, berarti dengan Jarko ftp jarkom.com ini sudah. Dengan domain kita juga bisa. Kita quit. Untuk melakukannya kita ke DNS server dan tambahkan ftp jarkom.com dan detailnya 43.43.43.2 alamat FTP servernya. Sudah, itu praktikum dari FTP servernya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mail server. Selanjutnya kita akan membahas tentang mail server. Jadi tujuan dari pembahasan ini yaitu 1. Memahami fungsi mail server, 2. Mengenal protokol mail server, dan 3. Kita akan mempraktekannya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, simulasi dari mail server ini. Jadi mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi dari mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Untuk protokol email, ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol versi 3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Jadi, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Dan pengertian dari POP3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Untuk POP3 ini adalah Post Office Protocol 3. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinannya di server. Biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Untuk pengertian IMAP dan perbedaannya dengan POP3, IMAP Internet Message Access Protocol seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika Anda akan mengecek email, lokal mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke email lokal. Selanjutnya kita akan praktikum mengenai mail server ini. Dengan skenario, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih bisa dibaca manusia. Untuk skema jaringan tetap menggunakan segmen jaringan
Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Sama seperti kita lakukan dengan FTP server skema jaringannya. Kita ke Cisco, sudah terbuka. Selanjutnya kita ke langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1 dan mail server 43.43.43.4. Kita cek terlebih dahulu koneksinya sudah terhubung dengan DNS server ataupun mail server. Di PC1 ping 33.33.33.1 sudah terhubung dengan DNS server, kemudian ping 43.43.43.4. Di sini juga sudah PC1 terhubung dengan mail servernya. Kemudian di PC4 ping 43.43.43. Ping 33.33.33.1. Ini juga sudah terhubung ke DNS-nya. Kemudian ping 43.43.43.4 ke mail server. Ini juga sudah sukses tersambung. Kemudian laptop kita quit FTP terlebih dahulu, kemudian ping 33.33.33.1. Kemudian ping 43.43.43.4. Kita cek sudah terhubung dengan mail server atau belum. Sudah terhubung. Kemudian di smartphone ping 33.33.33.1 sudah tersambung dengan DNS-nya, servernya. Kemudian ping 43.43.43.4 untuk menyambungkan dengan mail server. Mengeceknya kita sudah selesai semua, sukses semua. Langkah pertama sudah selesai. Lanjut ke langkah kedua, tambahkan entry DNS mailku.com pada DNS server mailku.com. Di DNS server kita namai terlebih dahulu. Di DNS server kita tambahkan DNS, kemudian mailku.com, address-nya 43.43.43.4. Kemudian add, kemudian save. Kita sudah selesai langkah kedua. Kemudian pada PC1 kita periksa PC1 dan laptop ya. Kita periksa domainnya atau DNS-nya dengan nslookup mailku.com. nslookup mailku.com. Oke, sudah tersambung. Kemudian di laptop nslookup mailku.com. Oke, sudah selesai. Langkah ketiga sudah selesai. Kemudian langkah keempat, pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita ke mail server dan aktifkan servisnya di email, on kan. Kita buat user 1 dan user 2 dengan domain mailku.com. User
user 1, passwordnya user 1. Ini set terlebih dahulu. Kemudian tambah user 2, kita tambahkan juga passwordnya user 2. Kemudian tambah. Sudah, langkah keempat sudah selesai. Pada PC1 kita konfigur. Pada PC1 langkah keempat sudah selesai. Kemudian langkah kelima, pada PC1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user PC1 ke user 2 laptop. Kita konfigur mail browser, email. Maaf, bukan di sini. PC1, kemudian email. Di sini kita isikan dengan namanya user 1, email addressnya user 1@mailku.com, mailku.com, username user 1, passwordnya user 1. Kemudian kita save. Di PC1 kita compose to user 2 untuk mengirimkan file, untuk mengirimkan email kita. Subjek test 1, kemudian ini pesan dari PC1. Kemudian kita send. Sudah berhasil, send sukses. Kemudian sudah selesai langkah kelima, kita ke langkah keenam. Lalu kita konfigur mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Kita konfigur terlebih dahulu laptop. Di email kita konfigur di laptop ini user 2@mailku.com, emailnya dan mail servernya mailku.com dan mailku.com, outgoingnya username-nya user 2, passwordnya user 2. Kita save. Oh maaf, namanya belum saya isi. Kita isi dengan user 2. Ini untuk konfigur user 2, kemudian save. Kemudian di user 2 kita receive. Sudah tersukseskan. Ini email dari user 1. Kita juga sudah bisa melihatnya, yaitu ini pesan dari PC1. Langkah ke-6 sudah selesai. Pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Kita coba membalasnya, email dari PC1 ini kita reply. Ini balasan dari PC2. Kemudian send. Sekarang kita cek di PC1-nya, di email, kemudian receive. Ternyata error karena kita salah masukkan usernya, seharusnya user 1. Kemudian save, kita receive. Sudah ter-receive. Ini pesan dari PC2 seharusnya. Jadi sukses ya. Kita coba lagi di email. Ini pesan dari PC1. Kemudian reply. Ini pesan dari PC2. Send. Kita ke PC1, kemudian email, kemudian receive. Ini baru. Ini balasan dari PC2 dan ini pesan dari PC2.
Sudah selesai semuanya. Itulah praktikum dari FTP server dan mail server. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.